Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginansi Suci Makfira dari Fakultas Farmasi dengan NIM 252011016. Yang terhormat Bapak Dr. Kasman SPDI MPD, aku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan tentang hakikat manusia di dalam Islam. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan merupakan ciptaan yang terbaik. Ia dilengkapi dengan akal pikiran. Dalam hal ini, Ibnu Arabi melukiskan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk makna manusia, yakni Al-Bashar, Al-Insan, dan Al-Annas. Kata Al-Bashar sendiri dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar di dalam 26 surat. Secara etimologi, Al-Bashar memiliki arti sebagai kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sehingga menurut penulis, Al-Bashar sendiri ini menunjukkan lebih merujuk kepada biologis atau bentuk tubuh. Berikutnya ada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau principe de etre manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu olehnya yang merujuk kepada manusia memiliki suatu martabat khusus. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang penciptaan manusia, antara lain dalam Quran surah Al-Mu'minun pada ayat 12, 13, dan 14. Pada ayat 12 yaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian pada ayat 13, dan kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang dapat disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Dan kemudian yang pada ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan sebagai segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu di dalam Al-Quran sendiri dikenal beberapa istilah lain yang mengungkapkan tentang asal mula manusia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada istilah turab, yaitu tanah gemuk, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu seseorang berkata kepada sahabatnya saat keduanya sedang berdialog, wahai fulan, apakah kamu kafir kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu menjadikan kamu sebagai seseorang lelaki yang sempurna. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu tin, yaitu tanah lempung, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian ada istilah berikutnya, yaitu Ti'nul La Azib, yaitu tanah lempung yang pekat, yang sebagaimana telah disebutkan dalam surat As-Safaat. Kemudian ada istilah salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakhar, seperti tembikar. Citra di ayat ini menunjukkan bahwa manusia ini dapat dimodelkan. Berikutnya ada istilah salsalin min hamain masnun, yaitu lempung dari lumpur yang dicetak atau diberi bentuk, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr. Istilah berikutnya adalah sulalatun mintin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat berarti sesuatu yang disarikan dari sesuatu yang lain. Berikutnya ada fitrah manusia. Kata fitrah merupakan turunan dari kata fatara yang artinya ciptaan, suci, dan seimbang. Menurut Lawis Ma'luf Kalam Kamus Al-Munj menyebutkan bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada setiap diri manusia atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sifat alami manusia yang meliputi agama dan sunnah-sunnahnya. Berikutnya ada ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen yang paling penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Allah meniupkan ruh tersebut setelah selesai proses penciptaan fisik. Mengenai hakikat ruh merupakan misteri besar yang dihadapi oleh manusia. Secara jelas tergambar dalam Al-Quran dinyatakan bahwa yang mengetahui hakikat ruh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh merupakan getaran ilahi atau sinyal ketuhanan, sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasa sentuhannya tapi sukar untuk dipahami hakikatnya.
Berikutnya ada hakikat dan kedudukan manusia. Menurut Daulay, istilah digunakan dalam Al-Quran untuk menyebutkan manusia. Ada beberapa istilah yang berbeda dan memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada al-bashar, dari kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Kemudian kata insan dari kata yang berarti jinak, harmonis, dan tumpah. Kemudian yang terakhir ada kata anas, dipakai dalam Al-Quran untuk menyatukan adanya kelompok atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan dan mengembangkan kehidupannya. Berikutnya ada aspek-aspek manusia. Aspek-aspek manusia terdiri dari 7 poin, yakni manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu, kemudian manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk yang berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk yang beragama. Semua slide yang telah dijelaskan dari awal dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Ia dilengkapi dengan akal pikiran. Manusia juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui proses alami yang berlangsung dalam beberapa tahapan. Ada setidaknya 4 tahapan proses penciptaan manusia, yakni dari tahap jasad, hayat, ruh, dan nafas. Setidaknya ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk makna manusia, yakni al-bashar, al-insan, dan an-nas. Menurut Islam sendiri, asal usul manusia tidak terlepas dari citra Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Terima kasih.